Selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung dalam event SolidWorks Innovation Day 2021 Applicat Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Haidi, Application Engineer PT Applicat Indonesia. Nah, di sesi ini kita akan melihat beberapa solusi mengenai dari SolidWorks, yaitu 3D Experience World. Di sini, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Pak Nugroho pada pembahasan sebelumnya, yaitu 3D Experience ini adalah merupakan platform berbasis cloud yang dapat rekan-rekan akses melalui web browser, dan di platform ini rekan-rekan juga dapat saling berkolaborasi atau saling berkomunikasi, baik itu secara desain maupun komunikasi. Nah, dan juga saling berinovasi dalam satu platform ini. Sebelum kita masuk ke tahapan pembahasan 3D Experience ini, saya akan mulai dengan topik kolaborasi yang biasanya kita lakukan oleh rekan-rekan sekalian ya dalam tahapan proyek ya, baik itu sharing data maupun apa yang akan dilakukan dalam suatu proyek, kemudian kapan kita melakukannya, dan juga di mana tempat kita akan melakukan sebuah desain itu, dan juga koneksi ke antar sesama tim di satu tim yang menggunakan uh, platform 3D Experience ini. Nah, platform 3D Experience ini dapat membantu memecahkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan pengembangan produk saat ini ya, di mana dia menyediakan satu platform yang menghubungkan semua pemangku kepentingan proyek, baik itu sebuah ide, data desain, dan juga solusi untuk satu ataupun beberapa proyek yang sedang dikerjakan dengan menggunakan platform 3D Experience ini. Nah, menggunakan platform 3D Experience, rekan-rekan dan tim juga dapat dengan cepat dan mudah membuat dan mengevaluasi berbagai model konseptual 3D design, dan karena platform 3D Experience ini berbasis cloud, rekan-rekan dapat melakukan semua ini di perangkat apapun, baik dari komputer maupun handphone rekan-rekan masing-masing. Yang rekan-rekan butuhkan hanyalah koneksi internet agar dapat masuk login ke dalam platform 3D Experience ini. Sangat fleksibel ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu bagaimana sih sebuah praktek dalam penggunaan 3D Experience ini dalam satu divisi ataupun dalam satu tim engineer dalam sebuah proyek. Nah, di sini kami akan mengilustrasikan bagaimana sebuah tim dalam pengembangan desain produk yang memanfaatkan platform 3D Experience ini. Nah, di sini terdapat beberapa anggota tim ya. Yang pertama adalah Pete sebagai manajer project, yang seperti kita tahu jabatan ini memerlukan kapabilitas tinggi dan juga komunikasi tinggi antar sesama tim ya. Kemudian ada Debbie sebagai desainer di tim, bertanggung jawab untuk mengembangkan desain secara terperinci dan juga perlu memerlukan akses informasi ketika dia berada di luar kantor. Nah, kemudian ada Don yang juga sebagai desainer, tugasnya adalah membantu Debbie dalam membuat suatu parts yang bentuknya lebih kompleks ya di sini. Nah, kemudian terakhir ada Adam, di mana dia bertugas sebagai tim analis yang menggunakan platform 3D Experience ini dengan aplikasi Simulate yang merupakan software turunan dari Abacus yang seperti kita tahu, software Abacus ini merupakan pencetus simulasi yang sudah dipercaya oleh beberapa perusahaan ya dalam penganalisa struktur. Nah, di sini Adam bisa mengaksesnya secara virtual dengan platform 3D Experience ini. Nah, jadi ilustrasi ini adalah sebuah tim mengerjakan proyek desain dudukan monitor yang seperti ini. Ini ada beberapa desain yang diubah oleh tim yang merupakan request dari salah satu klien mereka. Nah, semuanya diawali oleh Pete. Nah, di sini tanggung jawabnya adalah untuk membagikan ringkasan detail beberapa macam desain dalam proyek ini kepada tim.
kemudian merencanakan proyek, dan juga menetapkan tugas yang relevan kepada anggota tim. Nah, kemudian Pit memulai langkahnya dengan login di 3D Experience platformnya melalui web browsernya. Nah, di step ini Pit langsung dapat diarahkan ke dashboardnya. Nah, tampilannya seperti ini ya rekan-rekan. Di sini dia dapat memberikan ataupun memasukkan beberapa web referensi di web notes. Kemudian di dashboardnya dia dapat melihat desainnya seperti ini dengan menggunakan fitur aplikasi 3D Play. Nah, di 3D Play ini dia dapat melihat desainnya seperti ini dengan aplikasi yang dapat mengeksploit secara otomatis agar dia dapat melihat detail dari keseluruhan part yang ada di assembly ini. Nah, kemudian Pit juga dapat mengakses ke market research, di mana dia sudah memberikan referensi berbagai macam web agar dia dapat melihat berbagai perkembangan, baik itu desain maupun barang-barang produk marketing yang sedang berkembang pada saat ini. Seperti ini, jadi dia dapat memasukkan beberapa web dalam satu library tanpa dia harus membukanya di salah satu ataupun satu persatu web browser. Nah, di sini di tab community dia sudah menambahkan anggotanya agar dia dapat melakukan komunikasi yang fleksibel. Nah, di sini anggotanya juga sudah memberikan atau memposting ya beberapa desain. Nah, tampilannya seperti ini ya, seperti Facebook ya rekan-rekan, mungkin sangat familiar dengan rekan-rekan. Kemudian di sini Pit juga dapat mengkomentari ataupun memberikan masukan terhadap desain yang sudah diupload di postingan. Nah, kemudian di sini Pit juga dapat mengubah dari konsepnya di new idea ke dalam konsep agar diteruskan ke dalam project yang akan dimasukkan di Pit di sini adalah di tab project. Nah, kemudian dia dapat mendrop sebuah gambar dan juga judul dan juga sebuah keterangan untuk proyek ini akan seperti apa. Nah, dia dapat menguploadnya seperti ini ke dalam tab project ya. Di sini sudah ada beberapa tab dan juga dia dapat memberikan akses terhadap anggotanya, baik itu Debbie, Don, dan juga Adam. Nah, di sini dia dapat menambahkan beberapa anggotanya seperti ini. Nah, di tab schedule, dia dapat mengakses ataupun menambahkan beberapa tugas seperti ini. Nah, dia dapat menetapkan tanggal dan juga keterangan target proyek ini mau ditetapkan tanggal berapa. Nah, seperti ini. Kemudian di sini dia dapat menambahkan beberapa tugas untuk Debbie dan lainnya. Dan keterangan-keterangannya seperti ini. Nah, dia juga melebarkan tab schedule-nya agar lebih jelas untuk tampilan beberapa tab schedule dari rekan-rekannya. Nah, di sini dia dapat memasukkan tanggung jawab kepada Debbie dan juga mengattachment sebuah file agar Debbie dapat mengaksesnya untuk keperluan desain di pekerjaan Debbie. Nah, kemudian di sini Pit dapat menambahkan beberapa rincian untuk tugas proyek kepada beberapa rekannya. Nah, ini sangat simpel ya. Jadi tinggal drag and drop untuk teks masing-masing anggota. Seperti ini. Jadi untuk penyesuaian jadwal dapat diatur di tab schedule ini. Nah, disitulah berbagai kegiatan Pit yang diakses dalam 3D Experience Works ini, di mana dia berkolaborasi dengan platform 3D Experience untuk memulai project, kemudian berkolaborasi dengan tim desainnya dalam tab komunitas, kemudian melihat data klien, dan juga mendapat masukan dari timnya, dan selanjutnya menyusun schedule untuk projectnya. Selanjutnya, anggota tim perlu melakukan beberapa pekerjaan desain lain. Nah, di sini
Kita mulai sebagai Debbie, sebagai engineer. Dia menggunakan aplikasi 3D Creator. Sama seperti Pit, Debbie masuk ke platform 3D Experience-nya. Kemudian di sini sudah terlihat tugas yang diberikan kepadanya. Nah, dia akan memulai tugasnya untuk memulai desain mounting bracket dan dia dapat menyeret ke tugasnya ke dalam in progress. Kemudian dia akan melakukan beberapa pekerjaan desain ya. Di sini dia masuk ke aplikasi 3D Creator yaitu di XDesign. Kemudian untuk membuat suatu 2D sketch terlebih dahulu, sama seperti di SolidWorks tampilannya, dia dapat membuat 2D sketch, kemudian membuat suatu extrude, dan juga untuk direksinya dia dapat dipilih midplane seperti ini. Nah, kemudian beberapa relasi juga dapat dia tambahkan seperti ini, seperti tangent, dan juga untuk memirrorkan sketch seperti ini. Nah, dia dapat mengextrude-nya, kemudian di sini kita dapat menambahkan suatu fitur lainnya seperti fillet, chamfer, dan lain-lain. Nah, di sini dia dapat membuat suatu fitur revolve cut, atau dia dapat memirrorkan body seperti ini, kemudian dibuat suatu profil revolve cut di bagian dalam. Nah, kemudian di sini seperti di SolidWorks dapat menambahkan sebuah dimensi dan juga sudut seperti itu. Kemudian di sini ketika dia menambahkan sebuah fitur kemudian salah, dia dapat mengubahnya langsung secara otomatis di sini diganti ke profil pekerjaan revolve cut. Kemudian ketika dia untuk berkolaborasi dengan SolidWorks Desktop, dia tinggal akses ke SolidWorks 3D Experience Connector. Di sini dia akan diarahkan langsung ke SolidWorks Desktop. Nah, di sini dia dapat drag and drop file di 3D Experience-nya ke dalam SolidWorks Desktop. Kemudian bisa dilakukan proses editing, juga save seperti biasa ya, langsung ke dalam 3D Experience Works-nya. Atau juga dapat masuk ke dalam save as yang ada di sebelah kanan ini, save properties, untuk di-save ke dalam 3D Experience-nya. Sekarang setelah komponen Debbie selesai, dia menambahkannya ke dalam assembly. Kemudian menggunakan suatu fitur replace komponen, seperti di assembly SolidWorks Desktop, dia dapat mengubah referensi map-nya seperti ini, tanpa harus menghapus file referensi sebelumnya. Dia tinggal menggunakan replace komponen, kemudian diatur untuk map referensinya seperti ini. Nah, untuk edit feature juga dapat dilakukan di 3D Experience. Dia dapat mengatur suatu parts di assembly ini. Nah, kemudian untuk melihat fleksibilitas daripada assembly ini, dia dapat melihatnya dengan cara di drag and drop aja untuk part-partnya, kemudian dilihat fleksibilitas dan juga gerakannya di assembly itu seperti apa. Nah, kemudian tugas Debbie sekarang sudah selesai, dia akan menguploadnya ke dalam task. Kemudian di sini dia dapat melampirkan file mounting bracket-nya ke dalam tasknya, yang kemudian secara otomatis Pit juga mendapatkan informasi update mengenai progres si Debbie ini. Kemudian dipindahkan tasknya ke dalam proses done atau selesai, seperti itu. Nah, di sini Debbie telah menyelesaikan tugasnya menggunakan XDesign. Jadi selanjutnya kita akan beralih ke tugasnya done. Nah, di sini tugas done adalah membuat cover penutup alasnya dengan menggunakan aplikasi 3D Sculptor yang ada di 3D Experience. Jadi, di sini dia dapat meng-drag and drop untuk profil kotak seperti ini, profil surface solid. Kemudian di sini dia dapat merubah skalanya dan tinggal tarik untuk permukaannya mengikuti sketch referensi yang sudah ada. Nah, di sini cukup simpel ya rekan-rekan, dapat menentukan poin-poinnya di mana saja, kemudian tata letak profilnya seperti itu. Nah, di sini juga dapat membuat permukaannya draft ataupun miring seperti ini. Nah, disesuaikan dengan sketch yang dimasukkan ke dalam assembly atau sketch picture yang dimasukkan ke dalam assembly.
Nah, kemudian untuk menganalisis kemiringan juga terdapat fitur draft analysis. Kemudian di sini dapat dirapatkan kembali untuk fiturnya, untuk permukaan surface-nya, kurang lebih seperti itu. Dirapatkan agar terlihat lebih real. Nah, kemudian untuk cover sudah selesai. Jadi ketika Don untuk melakukan proses di X-Design, dia cukup switch application seperti ini. Karena aplikasi di cloud ini satu sama lain dia compatible. Dan dia cukup mengganti aplikasinya dengan cepat dan mulai bekerja di X-Design untuk menambahkan beberapa fitur seperti extrude boss dan juga beberapa fillet di sisi-sisinya seperti ini. Kemudian untuk profil pemotongan ataupun extrude cut juga dapat ditambahkan di sini seperti ini. Jadi untuk pengerjaannya sangat fleksibel dan juga tidak jauh berbeda dengan SolidWorks versi desktop. Jadi juga dapat menambahkan suatu fitur shell agar permukaannya ini mempunyai thickness, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian seperti Debbie, dia dapat menyeret tugasnya ataupun dia dapat mengupload tugasnya ke dalam task ya, agar Pete dapat mengetahui upload mengenai parts yang sudah dikerjakan oleh Don. Kemudian diseret tugasnya ke tes selesai seperti ini. Jadi itu adalah beberapa alat pemodelan berbasis browser yang sangat luar biasa bagi rekan-rekan sekalian untuk melakukan desain secara cepat ya, dengan hanya mengaksesnya dalam suatu web browser. Nah, kemudian kita beralih ke tugasnya Adam. Nah, karena Adam adalah bagian dari komunitas ataupun tim engineering, di sini dia dapat melihat pekerjaan Debbie dan juga Don sudah selesai ya. Kemudian di sini Adam membuka bracket Debbie untuk dilakukan proses analisis. Nah, di sini untuk hasilnya sudah dapat dilakukan proses animasi desain dan juga dilihat untuk hasilnya berupa von Mises untuk melihat beberapa tegangan yang terjadi ketika parts ini dianalisa. Kemudian dapat kita lakukan proses section view seperti ini agar lebih jelas lagi untuk permukaan bagian dalamnya ketika di efek beban itu seperti apa. Kemudian di sini sama seperti Don juga Debbie, dia menguploadnya ke dalam 3D Experience Cloud dan juga memperbarui tasknya ke dalam teks selesai seperti itu agar Pete dapat melihat perkembangan desainnya. Jadi sudah banyak proses desain yang telah dikerjakan sejak Pete pertama kali membuat rencana schedule proyek ini. Baik itu Don menyelesaikan covernya, kemudian Debbie menyelesaikan mounting bracketnya, dan juga Adam untuk menganalisa parts yang dikerjakan oleh Debbie. Nah, di sini dia dapat melihat untuk tugas yang sudah selesai berwarna abu-abu di tab schedule. Nah, kemudian dapat melihat file yang dilampirkan oleh Don dan juga beberapa anggota tim di sini. Kemudian di sini di tab communities, si Pete ini dapat melihat komunikasi antar sesama timnya seperti apa dalam suatu postingan, bagaimana semua tim di sini berkomunikasi dan juga berkolaborasi dalam sebuah proyek. Dia juga melihat beberapa perkembangannya, kemudian dapat memberikan beberapa masukan di komen dan juga di postingan seperti itu. Nah, kemudian dapat dilakukan proses preview seperti ini untuk melihat pekerjaan-pekerjaan timnya. Nah, kemudian dapat melakukan rilis ataupun finalis dari konsep yang sudah dikerjakan oleh timnya. Di sini juga Pete dapat melakukan proses revisi seperti itu, seperti di SolidWorks PDM dapat melakukan proses preview dan juga untuk revisi seperti itu. Jadi sangat fleksibel, kemudian dapat
berkolaborasi satu sama lain ya, antara engineer dan juga manajer proyek. Jadi itu membawa kita kepada simpulan bagaimana contoh suatu tim dalam pengerjaan sebuah proyek di 3D Experience Cloud. Nah, seperti yang kita lihat, Pit dan timnya dapat berkolaborasi dan membuat proyek yang kaya dengan beberapa tugas ya, dengan memanfaatkan beberapa fitur dari platform ini. Dan juga di sini platform ini dapat dikolaborasikan dengan SolidWorks versi desktop. Sehingga mudah dikolaborasikan dan mereka terus dapat informasi update mengenai perkembangan tim dari proyek ini. Terlepas dari berbagai macam perangkat yang mereka gunakan. Nah, tim tersebut dapat memanfaatkan platform 3D Experience dan banyak aplikasinya. Dan setiap aplikasi ini disesuaikan dengan pekerjaan mereka. Nah, singkatnya, platform 3D Experience ini sepenuhnya dapat memberikan solusi kepada perkembangan produk rekan-rekan masing-masing, yang berarti tidak ada server yang harus dikonfigurasi atau dipelihara, atau peningkatan perangkat lunak yang dilakukan secara berkala oleh IT ya. Jadi mengurangi overhead dari IT perusahaan itu sendiri, dan juga sangat fleksibel untuk rekan-rekan akses karena hanya memerlukan akses untuk web browser. Nah, kemudian tim dapat secara cepat membuat dan memvalidasi, kemudian meninjau model konseptual dan detail 3D dari sebuah proyek ataupun sebuah parts yang sedang dikerjakan. Dan rekan dapat melakukan semua ini dalam satu wadah ataupun satu platform, di sini 3D Experience Box. Nah, itu merupakan overview daripada 3D Experience Box ini, di mana fungsinya sangat fleksibel dan juga sangat bermacam-macam sekali ya rekan-rekan. Untuk itu, untuk lebih jelasnya mengenai simulasi yang akan dilakukan di 3D Experience ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Pak Rifan Suharyadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai platform Cloud 3D Experience ini, di mana secara fungsional dapat memudahkan pekerjaan desain maupun kolaborasi antara tim. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC dengan Mbak Nadia dan juga Mbak Tia. Terima kasih.